warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita pelajari desain praktis membelajarkan numerasi. Apa yang dimaksud dengan numerasi? Numerasi adalah menggunakan konsep dan keterampilan matematika, kemudian menafsirkan, memprediksi, hingga pengambilan keputusan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tetap menggunakan konsep dan keterampilan matematika. Kemudian konsep dan keterampilan matematika itu digunakan untuk menafsirkan, memprediksi, hingga dalam pengambilan keputusan dalam konteks kehidupan keseharian. Ada beberapa istilah yang perlu diketahui. Yang pertama adalah tentang konten. Konten di sini adalah materi utama di dalam pembelajarannya. Bisa bentuknya bilangan, aljabar, geometri, data, dan ketidakpastian. Kemudian yang kedua adalah tentang konteks. Nah, konteks di sini adalah aspek dari kehidupan seseorang di mana masalah tadi ditempatkan. Nah, dalam AKM ini ada 3 konteks, yaitu pribadi, sosial budaya, dan saintifik. Kemudian yang berikutnya level kognitif adalah jenjang kemampuan dari pengetahuan. Nah, dalam AKM ini disebutkan ada 3 tingkatan, ada 3 level. Yang paling mudah pemahaman, kemudian yang berikutnya penerapan, yang paling sulit adalah tentang penalaran. Kemudian dalam proses pembelajaran ada kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup yang akan kita bahas pada slide berikutnya. Nah, di deskripsi konten ini ada 4 ya, bilangan, geometri pengukuran, aljabar, data, dan ketidakpastian. Nah, di bilangan ini yang dipelajari dari bilangan bulat, bilangan rasional itu seperti pecahan, kemudian bilangan berpangkat, penarikan akar, angka baku, Pythagoras, dan pola bilangan. Di geometri dan pengukuran, contoh materinya adalah bangun datar, bangun ruang, koordinat kartesius, kesebangunan kongruen, dan transformasi geometri. Jadi seperti pencerminan, dilatasi, pergeseran, dan seterusnya. Nah, kalau yang di bangun datar ini juga sampai tahap segi n beraturan ya, misalnya segi 6 beraturan, misalnya kayak pemasangan pavling, dan seterusnya. Ataupun gabungan ya, bangun ruang, jadi bisa misalnya bentuknya kerucut terpansung ataupun gabungan dari tabung sama kerucut. Nah, tetapi harus juga berdasar konteks keseharian. Kemudian aljabar ya, ini bisa bentuknya aljabar ya, operasi bentuk aljabar, persamaan dan pertidaksamaan, relasi fungsi, himpunan, linear 1 variabel, sistem bersama linear 2 variabel, dan seterusnya. Nah, di aljabar di sini konteksnya bisa bentuknya saintifik, jadi tidak dalam arti konteksnya sosial atau pribadi, jadi bisa bentuknya saintifik. Jadi saintifiknya di sini adalah matematika itu sendiri. Jadi seakan-akan dalam aljabar ini bisa kayaknya kok ini tidak ada konteks dalam kehidupan keseharian, tetapi di sini adalah konteksnya bisa wujudnya saintifik, jadi konteksnya matematika itu sendiri yang di aljabar di sini. Nah, contohnya misalnya bisa juga nanti bentuknya operasi bentuk aljabar, jadi penjumlahan atau pengurangan, perkalian ya, bentuk aljabar. Kemudian data dan ketidakpastian, ini dari penyajian data, kemudian menafsirkan datanya, pemusatan penyebaran, estimasi, dan peluang. Nah, di estimasi di sini ya sangat penting ya di dalam bagaimana memperkirakan ya. Meskipun estimasi ini juga bisa masuk di geometri dan pengukuran. Aljabar ya. Jadi sudah dijelaskan contohnya. Nah, sekarang kita lanjut ke konteks ya. Nah, di konteks di sini ada yang sifatnya pribadi, sosial budaya, dan saintifik. Nah, contohnya misalnya di konteks pribadi, ini contohnya misalnya ketika kita membicarakan tentang belanja ya, permainan, kemudian kesehatan pribadi yang sifatnya pribadi. Ya, perjalanan dan transportasi pribadi, penjadwalan pribadi,
dan keuangan pribadi, serta masih banyak lagi yang terkait tentang konteks pribadi. Berarti artinya ini tidak melibatkan orang lain. Nah, beda dengan sosial budaya. Nah, sosial budaya sifatnya lebih meluas, ya, lebih meluas. Misalnya sistem pemungutan suara, transportasi umum, pemerintahan, kebijakan publik, demografi, periklanan, ya, statistik nasional dan ekonomi. Ini sifatnya lebih luas. Nah, kalau saintifik ini berbau eksak, ya. Contohnya misalnya cuaca iklim, ekologi, kedokteran, genetika, dan matematika itu sendiri. Nah, kemudian untuk level kognitif, dari sisi pemahaman, ini sekedar sampai tahap pengenalan, ya, fakta, proses, konsep, prosedur dalam situasi nyata yang sifatnya rutin. Jadi ini level yang paling mudah, ya, pemahaman. Jadi sekedar bagaimana siswa ini atau peserta didik dapat mengenali fakta, ya, proses, konsep, dan prosedur. Nah, kalau penerapan ini bagaimana peserta didik bisa menerapkan, ya, bisa mengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman konseptual, ya, mengenai fakta, relasi, proses, konsep, prosedur, dan metode dalam kehidupan nyata. Konteksnya di sini adalah konteks kehidupan nyata. Nah, untuk menyelesaikan masalah atau menjawab pertanyaan. Ini penerapan. Nah, kalau penalaran ini di atasnya lagi dari penerapan. Jadi sudah menganalisis, ya, sudah bisa menganalisis, kemudian pemahamannya sudah lebih luas lagi pada situasi yang baru. Jadi situasinya bukan situasi yang rutin. Jadi situasi yang baru, kemudian konteksnya juga lebih kompleks, jadi lebih rumit. Nah, kemudian pertanyaannya juga bisa mencakup lebih dari satu pendekatan atau strategi, ya, ketika siswa tadi atau peserta didik tadi menjawab, ya, memberikan penalaran terkait pernyataan atau pertanyaan yang diajukan. Nah, proses pembelajaran ada 3 tahapan proses, bisa dari pembukaan, ya, inti, kemudian penutup. Nah, di pembukaan ini dalam aktivitas atau kegiatan yang berbasis masalah, ini ada 2, yaitu bagaimana siswa di kegiatan pembukaan, siswa mampu memahami masalah dan menyederhanakan masalah. Jadi konteks masalah itu sudah diberikan, ya, di pembukaan. Jadi di kegiatan pembukaan ini selain diberikan contoh, ya, kehidupan keseharian, ya, terkait nanti masalah yang akan kita berikan ke siswa ini sudah diberikan pemahaman masalah dan juga menyederhanakan masalah di tahapan pembukaan. Kalau misalnya kita bagi 2 jam, 80 menit, 10, 60, 10 itu biasanya. Nah, di pembukaan ini bisa lebih banyak lagi waktunya, bisa 20 menit sendiri ketika membelajarkan tentang pembelajaran numerasi. Kenapa? Karena di bagian pembukaan ini sudah sampai tahap menyederhanakan masalah. Jadi masalah sudah diberikan. Nah, adapun kegiatan inti ini sudah mulai pemodelannya, kemudian siswa sudah dikenalkan bagaimana menemukan solusinya, kemudian sudah sampai tahapan memeriksa dan menafsirkan. Jadi menafsirkan dulu, kemudian yang tahapan terakhir adalah memeriksa, ya, kebenaran dari solusi yang diberikan oleh siswa. Jadi misalnya diberikan masalah, ya, sudah dibuat modelannya, kemudian sudah solusi diberikan, ini kegiatan melakukan, ya. Kemudian kalau sudah penafsirannya bagaimana, interpretasinya bagaimana, kemudian sampai tahapan benar enggak, ini masuk akal tidak solusi yang sudah diberikan. Ini namanya kegiatan mengevaluasi. Nah, kemudian yang terakhir adalah penutup. Nah, aktivitas penutup yang bisa dilakukan, ya, bisa penilaian diri siswa. Jadi siswa diberikan semacam, ya, kayak kuesioner, tapi bisa sifatnya yang lebih ringkas. Misalnya di situ siswa diminta melingkari senang, tidak puas, menyenangkan, biasa saja, dan seterusnya.
Nah, kalau penilaian diri guru ini sudah ada instrumennya, apakah Bapak Ibu guru sudah melaksanakan pembelajaran ini sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Ini penilaian diri guru. Jadi sifatnya di bagian penutup lebih ke arah reflektif, baik itu diri siswa ataupun diri guru. Nah, sekarang bagaimana cara mendesain pembelajaran numerasi? Ada 4 langkah yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama adalah pertama kali ketika Bapak Ibu semua membelajarkan numerasi, yang pertama adalah tadi cari konten dulu. Ya, konten matematikanya dilihat dari TP sama KD-nya. Nah, kalau kurikulum merdeka nanti larinya ke TP, tujuan pembelajaran yang diharapkan. Nah, kalau kurikulum 2013 bisa menggunakan kompetensi dasar. Nah, ini kompetensi dasarnya apa? Nah, termasuk di sini adalah tujuan pembelajaran di dalam kurikulum 2013. Jadi konten matematikanya apa? Apa yang diambil bilangan, kemudian apa mau dibelajarkan tentang geometri dan pengukuran dan seterusnya. Jadi dilihat dulu kontennya matematikanya apa. Kemudian yang kedua, tidak cukup kontennya, nah harus dilihat dari 3 konteks tadi. Ya, konteks tadi adalah masalah yang dihadapkan itu dalam kehidupan sehari-hari itu perihal apa. Nah, apakah tentang pribadi, sosial ataupun sosial budaya, ataupun yang terakhir adalah saintifik. Nah, ini harus dipilih ya konteks yang relevan. Kemudian yang berikutnya menentukan kompleksitas level kognitif. Jadi mau dibelajarkan itu tentang pemahaman, penalaran, ataukah sekedar penerapan. Ya, jadi bisa pemahaman, bisa penerapan, kemudian yang lebih tinggi adalah level penalaran. Nah, level penalaran ini sudah sampai tahap mengevaluasi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah merancang ya proses pembelajaran. Jadi merancang proses pembelajaran tadi dalam arti Bapak Ibu semua merancang ya pada kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan yang terakhir adalah kegiatan penutup. Nah, kegiatan pembuka nanti tadi seperti apa, kemudian kegiatan intinya seperti apa. Ya tadi ya sudah kita berikan masalah di pembuka, kemudian di kegiatan inti ini sudah sampai tahap pemodelan matematikanya seperti apa. Nah, terima kasih. Semoga bermanfaat.